Halo, kembali lagi di Players Talk. Kali ini memang bukan kedatangan pemain, tapi orang ini sangat dekat erat hubungan dengan pemain. Langsung kita panggil pentolannya, Ketua Umum Bijakmania, Diki Sumarno. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Ada 80.000 orang. Backsound. Satu stadion di sini semua. Ini baru reject semua ya? Oh iya dong. Oke. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita memang belum pernah ketemu, pernah ketemu sekali lah, belum banyak ngobrol, jadi banyak yang kita obrolin sekarang. Oke. Dan yang pasti, tadi sebelum on cam gue nanya nih, ada nggak yang nggak bisa gue tanya? Jawabannya nggak ada. Nggak ada, tanya aja semuanya. Oke. Nah, langsung gini, Persija sekarang mulai persiapan dengan pelatih baru. Ada suatu excitement khusus nggak? Karena ini pelatih bukan pelatih ecek-ecek nih, gue langsung aja, bukan pelatih secara CV, oke lah. Ada suatu excitement baru atau memang sama aja nih harapan dari suatu kompetisi baru yang sebelumnya bisa dianggap Persija tidak cukup baik lah secara prestasi? Ya, kalau harapan semua supporter di dunia pasti sama ya, maunya timnya tuh juara. Jadi ya siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, harapan supporter pasti maunya juara gitu loh. Nah, cara mau jadi juaranya yang saat ini Persija lakukan adalah mendatangkan Thomas Doll dan asisten-asistennya. Karena memang ini juga yang kita kita minta di musim lalu, bahwa harus ada perombakan total di Persija. Karena gini, musim lalu Persija diisi beberapa pemain yang grade A, ya kan? Tapi sayangnya pemain grade A itu nggak perform. Kalau pemain grade A-nya itu perform, mungkin hasil Persija pasti akan beda. Masih ada Marco Motta, ada Osvaldo, ya Osvaldo masih di Persija, tapi ya kita ekspektasinya tinggi, tapi Osvaldo mungkin kemarin cuma cetak satu gol deh kalau nggak salah gitu. Nah, mumpung belum berjalan lebih lanjut, ada nggak yang dikawal dari sekarang? Sebenarnya kan mungkin punya traumatik sendiri, karena sebelumnya Angelo pun juga bukan pelatih ecek-ecek gitu, dia pernah menangani tim Eropa gitu. Iya memang, tapi kan Angelo sendiri ke Jakarta kemarin. Gerbongnya maksudnya. Ya, jadi artinya ketika pelatih bawa teman-teman yang membuat dia nyaman, buat dia enak untuk bekerja, pasti kan hasilnya untuk tim pasti beda gitu. Jadi memang, ya kalau The Jack tuh dari dulu memang terstruktur ya. Maksudnya gini, kita kalau protes kita nggak sembarangan protes, kita inventarisasi dulu masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, itu yang kita sampaikan. Jadi kayak gini, putaran pertama kita protes karena pemain-pemain muda semua isinya. Di bench kok isi pemain muda, jadi kita nggak yakin segala macam. Akhirnya kita dorong manajemen untuk kalian masih datengin pemain baru. Akhirnya didatengin lah tuh Abimanyu, Konate, ada Iksan Kurniawan, Iwan Ciptadi gitu loh. Mereka didatangkan, alhamdulillah Persija oke lah, sempat mainnya bagus segala macam gitu loh. Tapi kan ternyata nggak ngaruh apa-apa juga. Artinya selain pemain ada yang salah juga di jajaran staf pelatih gitu loh. Makanya itu yang kita minta rombak, kita minta ganti. Ya akhirnya datangkanlah Thomas Doll beserta teman-temannya yang membuat dia nyaman bekerja, itu sih. Jadi setengahnya sekarang apa yang teman-teman aspirasikan udah cukup, dia keluar dari setengah. Saat ini ya. Karena kita balik bahwa kita pasti mau pemain Persija itu keren semua, bintang semua gitu. Jadi memang ya kita tunggu aja nanti siapa nih pemain yang udah didatangkan. Kita udah datengin katakanlah yang grade A ya, atau pemain bintang, ada Hanif Sabandi, ada Hansamu, ada Firzandika. Artinya kan posisi itu udah oke lah, masing-masing pemain itu udah oke di posisinya gitu loh. Yang salah satu yang terbaik lah gitu loh. Di level timnas lah ya. Ya gitu loh. Nah, tinggal kita nextnya adalah pemain asingnya siapa, itu sih. Nah, berarti satu asing yang udah oke baru Konate kan? Iya baru Konate, kan berarti masih ada satu slot Asia sama 2 slot non Asia kan. Nah, tadi bilang The Jack itu protes nggak sekedar protes. Nah, dari sisi kacamata supporter nih, apalagi supporter yang sudah terafiliasi dengan suatu klub, bahkan punya entitas yang cukup kuat, The Jack dengan, ya kita bisa dibilang dengan terbesar lah di Indonesia. Apa sih yang biasa aja diharapkan relasinya, khususnya karena ini APPI, hubungannya dengan pemain? Ya sebenarnya gini, supporter tuh kadang jadi senjata pemain juga untuk nyerang klub. Itu sih ya itu yang selama ini pernah terjadi juga, bukan hanya di Persija, mungkin di tim-tim lain juga ada ya, bahwa banyak komunikasi yang terjalin antara pemain dengan supporter, mungkin bukan hanya dengan pentolan-pentolannya, tapi dengan yang anggota-anggotanya atau supporter yang lain, yang akhirnya pemain itu menceritakan hal-hal yang mungkin tidak layak untuk didengar oleh supporter gitu, mengenai klub apa segala macam. Nah jadi saya sih berharap bahwa pemain itu bisa profesional, dalam arti kata ya dia menjaga tempat dia bekerja gitu loh. Artinya dia menjaga klubnya dulu pertama. Nah yang kedua, jika memang ada masalah yang tidak bisa selesai dengan klubnya, ya para pemain itu bisa mungkin membuat forum yang akhirnya mungkin itu disampaikan ke supporter, bahwa
kita oke lah, misalkan tim kita nggak menang 3 pertandingan karena kita nggak gajian selama 3 bulan. Jadi tolong supporter memahami itu gitu loh. Itu kan akan jadi informasi ke supporter bahwa oh berarti lo main nggak semangat karena nggak gajian. Berarti yang harus kita protes adalah klubnya. Dan supporter di sini fungsinya sebagai fungsi kontrol kan. Jadi kalau belum apa-apa memang udah cerita duluan segala macam itu yang sulit. Nah, jadi saya berharap sih memang pemain siapapun itu pemain di Indonesia ya bisa berlaku profesional lah. Profesional berarti kata ngejaga tempat bermainnya, menjaga hubungannya, minimal kalau ada sesuatu dikomunikasikan secara pas gitu loh. Sekarang kira-kira pemain Persija udah terbuka, udah apa ya? Ada nggak sih pemain yang memang akhirnya pernah bicara, kita nggak ngomongin secara publik ya, secara internal, tapi terhadap ketua jejak pasti kan bisa mengalahkan anggotanya. Ada nggak sih pemain? Ada, makanya gini, kalau pemain yang sudah bicara kepada saya menganggap itu menjadi concern yang memang sudah harus disampaikan. Artinya saya sebagai simbol, saya sebagai ketua supporter, jadi memang mungkin pemain menyampaikan ke saya tuh ya ini keresahan saya seperti ini. Tapi kalau pemain menyampaikan ke yang di luar organisasi atau di luar yang punya tanggung jawab, itu kan akan jadi bola liar yang akan nanti bisa bahaya kemana-mana gitu loh. Gitu sih. Nah, kalau ngomongin masalah case, lo ada tanggapan nggak tentang kasusnya Simic atau Klok kemarin? Simic dulu apa Klok dulu nih? Karena 2 case yang berbeda nih. Yang paling lama deh, Klok deh. Kalau Klok sih yang paling tidak terlalu ramai kan? Ya, kalau Klok sih agak gentle ya. Maksudnya memang dia nggak setuju ya, dia gentle untuk dia keluar dari Persija gitu loh. Kalau Klok kan memang masalahnya dia mau haknya dipenuhin segala macam, tidak ada kesepakatan, akhirnya dia pindah. Yang membuat sebel kan adalah ya dia pindah ke Persib gitu aja, bahwa bagi fans-fans Persija, karena memang Persib sama Persija kan ada rivalitas yang cukup tinggi lah gitu loh. Yang buat sebelnya sih itu. Kalau masalah Simic, ya yang buat sebelnya adalah pernyataan dia aja sih sebetulnya, bahwa kalau memang Persija nggak gajian ya udah buktiin aja. Artinya gini, jangan sampai melempar isu yang akhirnya jadi bahaya kemana-mana, yang akhirnya membuat nama Persija jelek. Sementara Jackmania tugasnya adalah ngejaga Persija. Kalau Persija nggak dijaga sama Jackmania, ya gimana Persija bisa oke gitu loh. Tapi justru bukan malah yang ramai tagar money clock dengan Simic, setahu gue malah ada banyak yang ngebela gitu. Ya kalau ya begini, belum ada pembuktiannya memang sih. Kalau Klok itu kan saat itu kan masih awal banget kasusnya, masih awal-awal pandemi, ya akhir pandemi, udah awal-awal sebelum liga mulai, kita udah Piala Menpora segala macem. Jadi gini, rentetannya ketika Klok masih main di Piala Menpora, dia dapat gelar pemain terbaik, terus tiba-tiba dia tidak ada sepakat dengan Persija, yang akhirnya membuat asumsi kita bahwa oh berarti lo naruh harga tinggi mungkin nih, atau lo punya gengsi apa segala macam. Ya ini asumsi supporter, bebas-bebas aja dong gitu loh. Nah di situ kita melihat bahwa oh berarti lo urusannya duit nih, ya udah selesai. Nah kalau Simic ini kan dia udah main nih sampai habis, terus tiba-tiba baru dia mempermasalahkan bahwa sebenarnya gini, bukan uangnya yang kita permasalahan, bukan haknya dia yang tidak dipenuhi yang bukan kita permasalahan, tapi masalahnya dia menyebutkan bahwa dia tidak digaji selama setahun. Yang artinya jika memang dia tidak digaji selama setahun sama Persija, ya buktikan. Gampang, Persija tinggal ngebuktiin juga, kita juga tinggal minta ke Persija, coba kasih bukti transfer lo ke Simic yang kalian anggap sebagai gaji gitu loh, kan selesai gitu loh maksudnya. Tapi kan itu juga nggak mungkin di open ke publik kan. Tapi kan ya kalau memang ini mau diselesaikan di pihak ketiga atau sidang FIFA apa segala macam, ya silahkan aja, fight aja. Kalau memang harus bayar, Persija harus bayar, kita support kok gitu loh. Maksudnya kita fair aja gitu. Nah memang sedikit agak bentrok nih antara pemain dengan supporter di sisi masalah gaji, karena memang pasti adanya ketidakterbukaan tentang masalah isu utamanya. Misal kalau gue contoh, ini agak ke belakang dikit, 2013 lah zamannya BP loh, atau zaman saat itu. Clear waktu itu memang belum digaji, nah kayak misalnya BP akhirnya memutuskan untuk cabut, dalam artian memang akhirnya ya mungkin akhirnya nyebrang waktu ke Bandung PBR, tapi dari satu sisi ada 2 pendapat jadinya. Memang yang dilakukan adalah hal benar, karena memang yang tidak digaji dalam hitungan cukup lama, panjang, berbulan-bulan, lebih dari 9-10 bulan, memutuskan mundur, bahkan bawanya ke pengadilan negeri, yang waktu itu pengadilan sengketa NDRC belum ada lah, jadi bawanya ke pengadilan negeri. Cuman kan isunya jadi semakin melebar di saat dualismenya juga baru mereda waktu itu. Tapi satu sisi ada yang nyerang, seorang kapten tidak bertahan di timnya sedang kapalnya goyang gitu loh. Ini kan jadi suatu ada 2 sisi, supporternya pun juga kadang ada oh yang memang benar karena keadaannya begini-begini, tapi satu sisi ini kapal lagi goyang nih, bertahanlah karena ayo bantu untuk timnya, seenggaknya buat kapalnya bisa jalan berlayar lagi gitu loh. Ya baik lagi itu dia tadi saya bilang, supporter itu kan tergantung komunikasinya. Dia komunikasi sama siapa? Kalau dia komunikasi sama A, dia akan dengarnya A dan berpendapat A. Kalau dia komunikasi sama B, ya dengarnya B, pendapatnya B gitu loh. Jadi ya pasti ada kayak gitu. Kalau saya sih ngeliatnya gini, kalau masalah BP itu kan dia memperjuangkan hak teman-temannya. Ketika haknya tidak terpenuhi, ya dia memilih untuk keluar dari Persija, ya itu pilihannya dia. Pun
Tapi gini, yang harus dipahami bahwa saat itu Persija kan baru transisi dari APBD ya. Ya, dari APBD terus ke dari APBD 2011 itu mungkin awal-awal saat itu masih presiden klub juga baru Pak Ferry Paulus, mungkin masih punya senjata, terus tapi kan belakangan memang udah berkurang sponsor segala macam, ya pasti ada masalah keuangan, dan supporter kan ya mau nggak mau kita harus paham juga sama keadaan klub kita gitu loh. Jadi kita sih bisa terima aja, dan pilihan itu sah-sah aja, dan akhirnya kan BP pun balik ke Persija gitu loh. Setelah semuanya kembali normal dia balik ke Persija. Ya, AS 2000. Nah, tapi sebenarnya gini, yang paling menarik adalah kalau dilihat sebenarnya kalau kayak pemain bola itu semestinya dia itu open nggak sih sama publik atau sama supporter deh mengenai gajinya mereka? Di kita masih tabu sih. Iya, kenapa? Kalau di luar negeri kan kayaknya clear gitu. Ini kontrak segini dengan gaji sekian segala macam. Kalau di kita kenapa sih? Mungkin satu, kalau menurut pribadi gue ya, sistemnya belum terbuka. Dalam artian belum semua tim IPO. Ketika memang sudah IPO kan akhirnya publik bisa ngakses kan. Kalau tim-tim luar negeri juga banyak IPO semua berarti ya? Ternyata iya, kalau Eropa ya, kita ngomong yang Eropa sentral lah ya. Misalnya kayak Inggris, Spanyol gitu. Kita pergi Spanyol, pemilihan presidennya aja yang milih adalah Katalunianya, dalam artian publik. Berarti kan punya hak untuk memilih presiden. Bahkan Italia pun nggak begitu, Spanyol udah di atas lah. Ada itunya, jadi memang ada keterbukaan. Dan kedua, industrinya, jadi memang main pasar. Dalam artian ketika si klub ini punya grade A, yang lainnya punya naikin lagi. Dalam artian kayak misalnya, kita nih mau terbuka, sistem transfer udah banyak. Pemain A pindah ke B, pemain B pindah ke C. Tapi nggak pernah disebutin nilainya. Karena itu yang jadinya sesuatu yang sifatnya bisa terbuka untuk naikin industrinya, jadinya nggak open. Ketika itu terbuka, berarti kan akhirnya punya value. Termasuk gaji ya? Yes, harusnya memang kalau mau ngikutin format di sana seperti itu. Kalau saya pribadi sih maunya emang terbuka sih ya. Jadi ketahuan nih, supporter tahu lo digaji gede, lo main kayak begini gitu. Maksudnya sebenarnya sih itu aja gitu loh. Jadi ya balik lagi bahwa ada hal yang juga perlu diketahui juga sama supporter, bahwa ya wajar lah misalnya pemain si A dengan digaji sekian, posisinya ini kok nggak perform gitu loh. Jadi kan memang pasti ada hak dan kewajiban itu. Instrumennya udah mengarah sih, kayak di undang-undang SPN yang baru kan. Gue pernah lihat juga lu sempet satu forum sama ketua komisi 10 yang akhirnya supporter dapat peran lah di undang-undang yang baru. Ketika punya peran itu kan punya, at least klub nggak mungkin memberikan publik, sebenarnya nggak, misalnya kayak Persija nggak mungkin mempublikasikan kepada umum, at least kepada The Jack ya, karena satu entitasnya kan. Persib dengan Viking dan lain-lain. Nah, tapi kan akhirnya jadi terbuka karena ngomong satu sama lain. Tapi kan tanggung jawabnya ke supporter lokalnya aja karena sebenarnya sih udah mengarah ke sana. Tapi lagi-lagi nih regulasinya, instrumennya sudah dibuat, pendukungnya juga belum tentu bisa menyerupai. Apakah bisa IPO, bisa terbuka? Nanti ada pertanyaan sumber dananya dari mana? Atau mungkin kayak transfer deh. Itu kan isu paling utama kalau dengar dari manajemen adalah isu pajaknya kan, yang akan jadi tersorot. Misalnya Andi Tani pindah ke Persitara gitu ya. Transfernya nggak mungkin, Persitara Liga 3 soalnya. Coba yang lain misalkan. Pindah ke Andi Tani pindah ke JDT gitu, misalkan JDT gitu loh, JDT gitu misalkan. Transfer 10 miliar misalnya. Tapi kan jadi ada income 10 M yang dihitung gitu loh. Nah ini yang akhirnya kebanyakan pemain pindah, ada fee-nya 10 miliar tadi misalnya, tapi dianggapnya adalah tetap Gusman Rule, tetap free transfer. Terminate dulu, pindah ke sana, 10 M-nya adalah jadi di belakang layar. Tapi kan jadi ketika itu tidak terpublish, value-nya Andri yang harusnya dengan harga 10 M kan market value dia jadi naik kan. Nah itu jadi tidak terpublish. Ketika market value-nya 10 M, gajinya nggak ketahuan berapa. Karena sebenarnya kalau mau ngomongin sistem udah cukup oke ya di rule FIFA-nya, kayak dari transfer fee ada, dari value pemain juga dari gaji ada. Nanti klub-klub kecil misalnya kayak Andri dari SSB-nya di mana, atau mungkin Rico SSB dulu di mana, dia pindah kemana-mana dapat persentase itu. Tapi makanya APP itu juga nggak sih, concern juga nggak sih terhadap market value-nya pemain-pemain itu? Sebenarnya ya, karena untuk menolong tim kecilnya itu. Nah terus yang berarti yang sudah dilakukan saat ini apa? Pertama kan sebenarnya kita buat dulu, di 2017 itu kan buat dulu yang kita rapin kan tengahnya dulu lah, hulunya dulu. Kayak kita bikin pengadilan sengketa, ketika memang ada kepastian hukum kan. Bullshit lah kita ngomong regulasi tapi kita nggak tahu mau kemana muaranya. Akhirnya buat NDRC. Sesudah itu buat pemain kita punya standar kontraknya. Jadi untuk Liga 1 sih gue lihat 90% lah kontrak pemain sama semua. Bukan gajinya atau fasilitas ya, tapi pasal mengenai hak kewajiban yang basic deh, itu udah sama. Ketika itu udah firm, berarti kan bisa naik meningkat lagi. Kita ngomongin masalah tadi market value, kita ngomongin masalah image rate dan lain-lain. Image rate pun juga cukup bermasalah. Beberapa ada yang pengen ngejual identiti pemain tapi bentrok sama A sama B.
federasi lah, operator lah, klub lah, beberapa kali kita mau nge-create itu juga nggak bisa. Memang mesti duduk bareng, dan tahapan itu sebenarnya paling mudah ketika ngomongin itu namanya adanya CBA tadi, si collective agreement antara semua stakeholder termasuk supporter juga. Iya, karena supporter perlu tahu kayaknya misalnya market value pemain tuh seberapa oke sih, jadi kan market value-nya mungkin ada, cuman kita nggak tahu indikatornya apa kan. Iya, makanya maksudnya oke, lo transfer dari tim A tuh berapa sih, nah, lo gaji dia tuh berapa sih, jadi apakah layak, apakah tidak. Jadi kan kita juga nggak bisa ngomel-ngomel bahwa lo mau ngomel-ngomel sama gue, gaji gue kecil. Maksudnya gini, katakanlah maaf nih, misalnya kayak kemarin, di musim kemarin adalah Persija kalah dari Persiraja dan Persipura gitu loh. Ya, mungkin bisa dikatakan saat itu dari sisi keuangan mungkin Persija lebih siap dibandingin Persiraja. Yes, pasti. Ya kan? Tapi kenapa Persija kalah gitu? Artinya kan itu yang perlu kita serang. Tapi kalau misalnya Persija kalah sama Bali United, ya jelas Bali United secara environment klubnya lebih kuat, lebih dia fasilitasnya bagus, mungkin tidak ada sisi finansial, masalah apa segala macam. Jadi kita kalah dari Bali oke lah gitu loh. Nah, tapi kalau kita kalah sama Persiraja, ya kenapa kok bisa gitu loh? Apakah mereka lebih bagus secara environment tim? Belum tentu juga kan gitu loh. Ya itu yang maksudnya yang kadang fans juga harus tahu bahwa minimal gaji pemain itu berapa sih dibayarnya segala macam. Jadi kan ketahuan, oh tim itu gini, katakanlah gini. Persija misalkan musim ini ngegaji pemain total 20M. Oh berarti supporter tahu nih, berarti kita harus menuhin minimal 15 pertandingan kandang biar Persija bisa nutup ya. Supporter kan memang tugasnya ngebantu klub gitu. Jadi nah itu sih sebetulnya yang keresahan kita juga, dan kita juga berharap pemain juga memang, saya nggak tahu memang pemain memang itu harus open mengenai gaji mereka, karena memang harus fair juga bahwa ya saya digaji sekian karena ya main saya seperti ini gitu loh. Itu sih sebetulnya buat menjaga ekspektasi juga sebenarnya. Jangankan ke supporter ya, ke APP aja kita kadang nih ada case pemain lah ya. Nah, omelin dong pemainnya kalau begitu. Ngasih kontrak, kontraknya gajinya ditutup. Kalau dia cuma mau review kontrak gua dong pasal per pasal, oke lah. Jangan cuma pas ada masalah doang baru ngadu-ngadu gitu. Ada masalah pun ke kita, angka ditutup dong. Ini gajinya berapa yang mau kita tagih? Kan dia mengkuasain kita. Oh perlu tahu angkanya? Ya iya dong, kita kan udah gila. Jangankan ke supporter dalam artian yang kasarnya jauh di sana yang mereka nggak ketemu langsung, dia mau minta tolong untuk kasarnya tolong dong kuasain gue tagihin klubnya, ributin sama klub lah, kasarkan seperti itu kan. Itu pun juga masih banyak, dan itu pun akhirnya kita nggak bisa begini karena ini halnya memang sifatnya memang perlu diketahui. Ya itu mah haknya pemain lah. Maksudnya itu juga ya kita pasti menghargai pemain untuk tidak terbuka terhadap gaji mereka apa segala macam. Tapi memang balik lagi itu kalau ekosistem sepak bola kita udah jalan semuanya, nilai-nilai yang tadi Om bilang market value, terus gaji pemain segala macam udah bisa di open, ya mungkin akan beda lagi nih industri kita. Jadi akhirnya orang jadi adil gitu, maksudnya melihat sebuah pertandingan sepak bola itu akan adil ya. Jelas lah ini tim yang misalkan gajinya 1 bulan 5M sama gaji yang 1 bulan 2M, kalau yang 2M menang berarti wah keren nih 2M nih, kan sebenarnya gitu ngelihatnya gitu sih. Kalau menurut gue sih karena itu tadi belum IPO atau belum ada saham yang dipegang oleh supporter. Karena meskipun sebenarnya ya kita ngomong IPO misalnya Jarum deh udah IPO kan, tapi kan kita juga nggak tahu gaji direkturnya berapa misalnya. Tapi ketika punya saham dan apalagi yang punya adalah supporternya, menuntut itu at least ngasih taunya cuma ke supporter. Tapi kan supporter itu menyebarluaskan nggak salah karena bukan sifatnya private. Kalau sekarang sih yang gue lihat masih sangat private, jadi klub menutupin, pemain juga menutupin, dan ini ya itu gue bilang emang edukasi tentang masalah industri nggak akan berkembang ketika hal ini nggak bisa diselesaikan sih. Jadi mau kita busi tuh ngomong kita harus punya pemain datengin marquee player lagi, tapi ketika ini nggak beres ya cuman kayak seasonal doang, setahun 2 tahun balik lagi sekarang seperti ini kayak gitu. Nah hal-hal lain sih menurut gue kayak tadi mengenai masalah tuntutan dan lain-lain. Semua tim kan pengen menang pasti, dan cuma satu juaranya. Iya. Sekarang mungkin Bali lah, Persijanya kecewa. Mungkin 2018. Iya. Persijanya juara, ya waktu itu lagi rame, Persibnya kecewa. Harusnya A, B, 2000 balik lagi 2017, Bayangkara juara, Bali yang kecewa waktu itu. Ada situasional, ada sesuatu yang mungkin bagi entah manajemen pemain maklumin dong, sekarang kan lagi begini, lagi begitu, lagi begini. Atau mungkin kayak sebenarnya kemarin beranggapan bilang ini pemain muda semua Persija, nggak bisa untuk juara dulu. Toh kemarin berjuara Piala Menpora, sabar. Jangan buru-buru ngeluarin tagar out deh. Dulu pun Teko disuruh out kok, klub lain lah nggak nyebutin Persija. Apalagi MU lah ya paling sering lah ya, kita ngomong luar lah, biar nggak ada komparasi. Semua pelatih mau level. MU itu yang berarti yang kalah di pertandingan terakhir ya? Di semua tim menang, Chelsea menang, ya main menang, dia kalah ya? Nggak, terus main
Kalau di luar ada fans juga, fans supporter gitu nggak? Chelsea. Oh Chelsea. Kalau di Bang Karbitan marah nggak? Enggak dong, gue dari zamannya Zola, Denis Suarez, Gustavo Poyet itu. Oke, deal sip. Bukan zaman Lampard lah ya? Bukan dong. Tapi gue gara-gara Piala Eropa tahun 96 kalau nggak salah itu Zola ngelolosin Itali ke Piala Eropa kalau nggak salah. Di golnya dia bilang, ini pemain kok kecil banget, keren siapa? Terus gue cari tahu ternyata dia main di Chelsea. Ya udah sejak itu nonton Chelsea. Zamannya kasih Ragi kok. Piali gitu ya. Tapi gitu. Nah ini gue cerita dulu sebenarnya masalah ini. Alessio, kenapa sih saat itu Alessio dia anggap mengecewakan lah ya? Karena gini, Alessio minta pemain segala macam. Kita tanya ke manajemen, pemain itu adalah pemain pilihannya dia. Memang direkomendasikan oleh manajemen, tapi dia memilih bawa A, B, C. Tapi kita itu kalah di 3 pertandingan. Kita di 3 pertandingan awal putaran kedua, kita hanya dapat 4 poin. Artinya dari potensial poin 9, kita kehilangan lebih dari 50% poin. Yes. Dimana itu udah nggak oke secara perform gitu loh. Nggak oke lah. Masa lo cuma dapat 4 poin sih, lo menang sekali, seri sekali. Mendingan kalah sekali, menang 2 kali gitu loh, masih dapat 6 poin, masih 50% lah gitu loh poinnya. Nah ini yang kita anggap mengecewakan. Terus balik lagi dengan adanya informasi bahwa dia sulit komunikasi segala macam, ya udah jadi buat apa, toh kita juga nggak akan bisa ngejar sampai juara. Jadi dengan gaji Alessio segala macam, mungkin ada hal-hal lain, ya udah mendingan kasih Dirman aja deh biar Dirman nyelesain kompetisi. Jadi memang bagi kami di Jackmania ketika Alessio out, kompetisi itu done. Maksudnya bukan dari awal lagi? Iya, maksudnya udah selesai. Dia bagi Persija sudah selesai. Tinggal ngejalanin sisa pertandingan aja udah. Dan tadi karena lo ngomong komunikasi, ini juga nggak sih waktu disuarakan dengan manajer sebelumnya tidak ada komunikasi dengan supporter? Ya iya memang. Bukan gini. Artinya tidak ada komunikasi dengan supporter bahwa kalau yang manajer sebelumnya sangat tertutup ya. Maksudnya sangat tertutup tuh gini. Jarang banget mau ngomong, jarang banget mau keluar pada sementara kita butuh manajer Persija nih, atau mungkin tim Indonesia butuh manajer yang memang berapi-api, yang meyakinkan bahwa kalau menang lawan ini kita kasih bonus sekian gitu loh. Jadi memang memang menyemangati juga gitu loh. Sementara kan memang karakternya berbeda. Manajer sebelumnya kan memang lebih diem, lebih kerja aja segala macam gitu. Jadi memang kita berharap ya ada sesuatu yang lebih lah ditunjukkan sebagai manajer, karena porsinya udah manajer nih, harus menjadi penyemangat tim juga gitu, bukan hanya administratif. Nah kalau sekarang berarti ini ngerangkap ya, pelatih manajer? Ngerangkap, ya Thomas Tuchel ngerangkap jadi manajer juga. Ada kekhawatiran nggak, karena dia belum tahu culture kita kan? Pasti, itu salah satu hal yang kita tanya juga, tapi kan balik lagi, ini telur sama ayam nih, ada yang bilang mending nggak tahu jadi bisa ngapa-ngapain, sama mending tahu jadi bisa ngapa-ngapain juga. Nah, jadi ya oke lah ya kita jalanin aja dulu, let it flow dulu seperti apa, ya kita bisa lihat 3 pertandingan atau 6 pertandingan awal lah. Kalau ya harusnya sih bagus ya Thomas Tuchel ya, tapi ya dengan mungkin dibantu dengan adanya wakil presiden yang baru, Ganesa orang yang cukup capable untuk urusan bola-bolaan, khususnya teknisnya ya. Jadi dia juga jadi jembatan ke supporter. Nah ya mungkin Ganesa juga bisa jadi jembatan ke supporter, dan Ganesa kan juga kamus berjalan ya, kalau gue bilangnya kamus berjalan bola gitu, karena memang orang itu pinter banget kalau masalah bola gitu. Nah ya jadi Ganesa mungkin bisa membantu Thomas Tuchel banyak sih gitu, dan berharapnya bisa sinergi bareng semuanya. Oke. Nah hal lain yang suka sering bentrok nih dengan pemain ini masalah bullying nih. Nah itu pemain memang masalah dengan supporter lah, siapapun, mau level klub, level timnas. Karena sempat sampai ada yang cerita di level timnas nih ya, untuk ambil penalti aja nggak berani. Oh iya. Ya karena takut bullyingnya itu lah. Oke lah, gue sebenarnya selalu bilang meskipun ini nggak bisa dibenarkan lah, pemain tuh mau di Ragunanin, kebun binatangin nggak masalah, tutup kuping lah, kecuali mungkin teman-teman dari timur lah, karena memang ada rasis sedikit. Tapi kalau misalnya kayak teman yang biasa dikatain kebun binatang segala keluar, kayak bodo amat lah. Tapi ketika memang sudah menyangkut keluarga, sudah menyangkut pelecehan bahkan keluarga, yang memang terakhir yang ditanya lah, yang memang sudah istrinya ke bawah-bawah, akhirnya memang dia masih terbuka bawa ke polisi. Level dia pun bisa marah gitu, apalagi level pemain yang under 23, under 20 yang bahkan bisa jadi pemain muda yang satu kali salah aja jadi berat dengan supporter yang banyak besar yang menonton dia gitu. Sebenarnya berkesinambungan sih semuanya gini. Semua ini terjadi pasti ada asal muasalnya. Kalau yang di Persija misalkan nih kasus-kasusnya, kalau Persija menang 5 menit habis pertandingan atau 10 menit pertandingan, semua pemain posting ini segala macam di Instagramnya. Tapi kalau kalah nggak ada yang posting. Tapi ada juga yang Persija kalah, besokannya posting lagi makan, lagi jalan, lagi pergi, kayak nggak ada dosa gitu maksudnya. Ya kita fans kan pasti yang paling cinta ya, maksudnya kayak lo apa sih, kayak minimal minta maaf kayak kalau memang kemarin
kalah atau semalam kalah pas segala macam gitu. Sebenarnya sih awalnya mungkin dari hal-hal seperti itu ya, bahwa kalau bisa sih ketika tim lo lagi berantakan, lagi begini, kalau malah justru menunjukkan sesuatu yang lo tidak ada masalah apa-apa gitu loh. Bahwa lo tidak merasa berdosa ketika memang lo kemarin mungkin tampil kurang bagus. Ya memang pemain bola manusia pada umumnya iya, tapi kan balik lagi pemain bola itu adalah profesional yang bekerja di sebuah klub, yang klub itu dapat uangnya dari mana sih? Dari penonton. Lo pemain itu dapat uang dari mana? Kalau bukan dari fans. Oke lah, ada beberapa klub yang nggak dapat uang dari fans ya gitu lah. Tapi ya mayoritas klub pasti dapat uangnya dari fans. Klub bisa dapat banyak sponsor karena fansnya gitu loh, karena fansnya banyak. Khususnya Persija misalkan, Persija bisa dapat sponsor, orang pasti ngeliatnya karena Jackmania-nya. Ya pas gue naruh duit ke Persija karena barang gue mau laku di Jackmania, berarti kan Jackmania harus disenengin. Cara nyenengin Jackmania kan gampang, main menang. Kalau lo main kalah ya udah, jangan nyebelin aja gitu maksudnya. Kan sebenarnya sesederhana itu. Jadi memang banyak juga pemain yang kadang suka suka offside untuk merasa bahwa seolah baik-baik saja tanpa harus ada segala macam. Padahal ini masalah komunikasi aja, bahwa pemain misalkan ketika kalah dia minta maaf, be a gentleman. Saya rasa semua pasti akan aman-aman aja. Ketika dia gagal penalti pun segala macam ya udah oke gitu. Dan kita juga pernah ini kasusnya ke Marco Motta kemarin, ketika Marco Motta kita sindir mengenai tidak main dengan tidak hati, main dengan nggak pakai hati segala macam, dia akhirnya membalas dengan sebuah postingan bahwa dia selalu main bola dengan hati. Ketika dia merasa tersinggung atau tersindir itu artinya kan bagus buat supporter, bahwa oh berarti dia merasa bahwa dirinya disindir nih, dia merasa bahwa dirinya terganggu oleh omongan itu, akhirnya dia membuat statement itu dan dia berjanji untuk ya oke, dia akan tampil lebih baik lagi gitu loh. Ya bagus, artinya memang kritikan itu kan bisa jadi pecutan juga, bisa jadi ngebikin drop mental juga. Tapi ini juga memang masalah yang ya saya nggak tahu, kalau urusan bolanya mungkin harus ada psikolog lah di tim, mungkin apa segala macam, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika pemain sudah nge-state bahwa dia pemain bola profesional dan dia juga dapat uang dari sosial media, ya dia harus terima dengan segala apapun resiko yang ada di sosial media. Tapi tipe kritiknya kira-kira ada yang kita bisa sampaikan? Sosial media itu kan nggak ada bangku sekolahan ya, siapapun bisa ngomong, siapapun bisa bilang gitu. Kita ya kalau sosial media benar, maksudnya ya udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan udah bodo amat aja gitu sebenarnya gitu loh. Tapi kan balik lagi kita bisa memilih mana yang bisa kita lihat, mana yang nggak bisa kita lihat. Enaknya sosial media kan gitu. Jadi ya memang pemain juga harus, ya eranya sudah seperti ini ya, dibandingin kalau dulu deh. Dulu kan nggak ada kayak gini-gini gitu loh maksudnya. Mungkin zaman-zaman pemain, apalagi zaman-zaman misalnya pemain-pemain legend dulu kayak Kurniawan Yulianto itu kan sosial media aja belum ada gitu, maksudnya SMS aja belum ada gitu maksudnya gitu loh. Itu kan pasti kan ngeritiknya susah gitu loh. Nah tapi kalau pemain-pemain sekarang gitu, sekarang kan gampang banget dikritiknya gitu. Kalau mungkin kalau zaman dulu misalnya kayak pemain kan zamannya kalau BP itu mah udah ada sosial media lah. Zaman Kurniawan Yulianto itu kan sebelum kalau ada sosial media mungkin sosial media bisa lebih bervariasi gitu maksud sosial medianya gitu loh. Makin ke blow up dia ya. Iya gitu maksudnya. Kalau sekarang kan memang ya resikonya seperti itu gitu loh. Nah, tapi akhirnya ada yang bereaksi terhadap kayak Andre gitu, kan jadi nggak akan selesai. Ya artinya itu memang haknya pemain untuk melakukan seperti itu. Ketika ada sesuatu yang dilanggar, apalagi menyangkut pidana, ya silahkan pemain untuk melakukan itu, karena pemain juga manusia gitu loh. Ya saya juga mungkin kalau ada yang nyela saya bawa nama keluarga pas segala macam, bukan artinya pemain baper atau saya baper gitu ya. Ya memang itu salah dan harus diedukasi, ya cara edukasi seperti itu aja sih sebetulnya. Perlu nggak kira-kira buat entah siapa yang bikin campaign untuk adanya suatu no racist hate speech lah, kritik silakan, tapi itu tugas federasi kayaknya, harus ngejagain industri kita ya. Kalau ngajak supporter dan kawan-kawan kira-kira siap? Ayo aja kita happy. Dan The Jackmania udah duluan kok, di 2018 2019 kita bikin seminar tentang undang-undang ITE kok. Okay. Jadi kita bikin itu mengenai hate speech itu, mengenai ujaran kebencian. Karena kita percaya, karena kita ngomongin agak jauh nih, kalau ngomongin damai itu kan kata kerja ya. Yes. Jadi kata kerja harus dimulai dengan pekerjaan pertama, yaitu hilangkan ujaran kebencian. Selama masih ada ujaran kebencian, kita nggak usah ngomongin perdamaian, nggak usah ngomongin saling kunjung deh. Nah itu akan susah gitu. Untuk pemain meskipun tadi betul resiko dia bermain sebagai pemain sepak bola, ada kritik dasar laki ini. Tapi masalah mental ini juga akhirnya bisa jadi menjadi pengaruh di performa lapangan. Nah untuk ini menurut tadi kalau masalah bikin campaign segala macam tugas federasi, tadi juga udah ngomongin psikolog segala macam, biarkan seperti ini aja, tapi kok perlu membuat suatu resolusi lah ketika perlu artinya gini ya, klub tuh harus nyiapin sistem untuk itu gitu loh, harus nyiapin sistem buat sosial media ya, minimal mungkin ada aturan dari klub bahwa kalau menang
lo posting, kalau kalah lo juga posting tapi seperti apa gitu. Ya mungkin kita nggak tahu kan, berhak dong klub untuk ngatur gitu, karena kan ketika pemain udah kontrak sama klub berarti pemain itu harus bertanggung jawab terhadap klub juga gitu loh. Jadi fair juga lah. Ya mungkin klub harus bikin kayak gitu juga, mungkin seminar-seminar apa segala macam. Penting sih dan emang harus dibantu juga sih. Nah, ya karena memang akhirnya aduannya adalah rata-rata yang ngadu di pemain muda-muda banget nih, yang under 23, 20. Harusnya mereka siap nggak sih dengan sosmed? Karena mereka dari sosmed loh, maksudnya ya nggak tahu kalau generasi saya kan generasi apa nih, X, Y, Z, milenial ya, milenial gitu, yang di atas 2010 atau 2000 ke atas, 2010 ya 2000 ke atas itu kan udah common banget sama sosmed sebetulnya. Jadi memang harusnya siap gitu loh. Harusnya ya, harusnya. Tapi balik lagi, tidak semua kan seperti apa yang bisa kita bayangkan, tergantung gimana ya resiko menjadi pemain bola saat ini adalah selain dibully, ya dia harus menerima kritikan yang mungkin tidak biasa dengan sebelum-sebelumnya dengan pemain-pemain yang senior-senior gitu, karena pasti berbeda. Ya ini harus kuat-kuatnya pemain dan memang harus ada psikolog sih saya rasa untuk menenangkan pemain itu gitu. Jadi setiap tim perlu sepertinya gitu, sama aturan sih. Sama aturan aja, aturan dari klub. Kalau mau ngomong terakhir tentang masalah tuntutan, Anda misalnya satu klub atau di sini bilang dia tahun ini nggak mau target juara nih karena pengen bangun kita tahu Persija lagi gentor lah tentang masalah akademi, banyak pemain yang terpromosi kan di Sporto. Kita belum mau target juara nih, oke nggak sih kalau ada komunikasi kayak gitu, kita mungkin 2-3 tahun ke depan? Sudah ada komunikasi itu dan memang targetnya kan adalah Asia. Nah, kalau gitu tidak disebutkan juara, ya tidak masalah. Tapi kan memang asal ngomong dulu bahwa nih kita targetnya adalah Asia. Asia itu berarti bukan nggak harus juara. 1, 2, 3 bisa jadi Asia kan. Ya setelah udah 1, 2, 3 kan balik lagi berproses gitu loh. Tapi kita juga bukan hanya melihat proses ya, tapi kita juga akan mengontrol progresnya. Itu juga fungsi kontrol. Oke, kalian mau bangun akademi, kapan akademi dibangun? Siapa aja pemainnya itu? Gimana sistemnya segala macam. Lalu apa efeknya buat Persija di 6 bulan ke depan, di 8 bulan ke depan, 9 bulan sampai berapa tahun ke depan gitu. Jadi itu yang fungsi kontrol itu yang akan kita terus awasin sih. Kalau bagi fans ya. Oke, baik, Kristen, tadi ini kan ngomongin tadi ada undang-undang segala macam. Ini mumpung Diki belum sibuk karena kan kalau Juli udah pasti kompetisi. Oh, udah kompetisi ya? Tanggal berapa bang? Harusnya. Oh iya, oke. Kalau nggak berubah kan yeah. Kata komitmennya kalau tidak berubah. Kalau main dengan format yang sudah ditentukan home away, udah akan balik lagi seperti semula. Apalagi punya excitement yang baru, ada stadion meskipun masing-masing perusahaan segala perizinan segala macam. Menurut ketika memang udah bisa oke nih, akhirnya Persija kan seenggaknya punya stadion, punyanya kota lah. Kalau GBK kan punya negara. Untuk bikin industri kayak bikin tiket perusahaan gitu itu oke nggak sih? Mungkin nggak di Indonesia ada kayak gitu atau belum? Nggak mungkin karena jadwalnya belum pasti ya. Iya kan? Kalau jadwalnya pasti mungkin oke. Di luar itu ketika kontrol ada komunitas bikin perusahaan itu masih oke? Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kan tetap aja ya jadwalnya belum pasti, jadi pasti akan berat sih itu. Dan gak gampang juga tiket perusahaan itu di Indonesia. Ya mungkin gampang untuk beberapa kategori penonton ya. Mungkin kategori VIP yang one man one seat, bangkunya udah ada, clear di situ. Stadion ini belum tahu. Ya gitu loh. Jadi kalau sekarang kan memang dengan ketidakjelasan ya kayaknya konservatif itu masih paling aman sekarang. Oke, terakhir lu kepilih 2020 ya? Iya, bentar lagi selesai. Sampai 2023. Sampai Januari 2023. 3 tahun. Bisa perpanjang itu nggak? Bisa diperpanjang, bisa maksimal 2 periode kalau di-reject. Nah, berarti seenggaknya kinerja paling sebenarnya dukung klubnya di stadion lah ya. Semoga ini berjalan dengan amin. Dengan iya, gue cuma ngerasain 2 pertandingan dengan penonton sih. Saat itu di tahun 2020 saat kita launching tim lawan Geylang terus sama lawan Borneo. Oh, match week cuma Borneo doang? Borneo doang. Habis itu kan kita lawan Bayangkara, terus peringkat ketiga itu lawan Persebaya, cuma udah di stop karena Covid. Nah, dengan sisa setahun ini, tapi ya pasti ada inilah mungkin karena Covid, ada mungkin punya semacam punya program khusus nggak buat Jack? Gini, gue cuma mau Jackmania itu benar-benar jadi penjaganya Persija sih. Dan kita juga memang sudah gitu, tapi maksudnya benar-benar yang totalitasnya itu untuk ngejagain Persija itu habis-habisan. Ngejagain lah arti kata tuh, apa yang bisa kita lakukan untuk Persija ya kita lakukan. Apa yang kita lakukan untuk demi kebaikan Persija itu yang kita lakukan. Karena kalau enggak ya siapa lagi gitu maksudnya. Jadi program khusus yang khusus banget nih gue lagi nyiapin adalah nanti ulang tahun Jackmania akhir tahun ini Desember, 19 Desember. Kita ulang tahun Perak nih, 25 tahun. Jadi kita mau bikin festival gitu namanya Jakarta Football Area gitulah.
Jadi ada acara musik, fashion, terus kita undang komunitas-komunitas bola luar juga segala macam. Ya kita juga berharapnya ini berkesinambungan sama prestasi Persija ya. Karena kita ya Persija musim baru, Thomas Doll, dan kita reformasi lah itu kan, katakanlah reformasi di tubuh Persija, banyak pemain yang dilepas, banyak staff juga yang baru segala macam. Ya kita tinggal lihat nanti situasi seperti apa yang bisa kita lakukan. Seenggaknya kalau kenapa-napa kita bisa demo tuh di stadion. Kalau kemarin-kemarin kan kita nggak bisa tuh, dan alhamdulillah sih masa gini, kemarin di masa Covid ini memang Jackmania menahan diri untuk tidak melakukan aksi yang sifatnya turun ke jalan gitu loh, karena memang kita paham di Jakarta situasinya beda sama daerah gitu loh. Jakarta memang ya rada ya gini lah, kayak ketika kita konvoy menang Piala Menpora kan beritanya udah kayak apaan tahu tuh, yang kita di HI itu beritanya udah kayak apaan tahu segala macam gitu loh. Sementara teman-teman yang di kota lain pun juga ada melakukan hal yang sama, tapi mungkin beritanya kalah suara lah gitu loh. Nah kalau di Jakarta ini kan unik nih, jadi memang kita mesti banyak menyesuaikan gitu. Kalau program khususnya itu ya sama, ada nanti digitalisasi sih kita. Buat anggota. Udah on the way sih, kita mau ngeluncurin apps bentar lagi. Anggota berapa? Sekarang 97.000. Itu yang aktif. Nah, yang kartunya aktif selama 3 tahun. Kalau di Jakarta tahunan renewal? Per 3 tahun, sama kayak periode ketua umum. Oh, oke. Dan 10.000 kalau ya lebih lah. Stadion nggak cukup. Nah, itu 80.000 doang kan aja. 82.000. Ya, pasti lebih lah. Pasti lebih. Nah, dikit tentang pribadi. Lu kalau ke klub lain di Chelsea atau mungkin dulu di sekolah di kampus tetap punya aura supporter apa menonton Persija doang yang sebagai supporter? Karena kalau gue sih, gue bukan supporter, penikmat bola, jadi kalau penonton dimanapun nggak bakal teriak-teriak. Nah kalau itu di klub Persija doang gue. Gue di kehidupan lain adem ayem segala macam. Adem ayem gue di Persija doang. Sastra UI. Lebah muda nggak duduk bro? Apa? Lebah muda nggak duduk? Enggak. Ya adem-adem aja. Kalau di kampus itu mah pulang apa segala macam gitu aja kita. Enggak, di Chelsea gue nggak gabung ke komunitas Chelsea segala macam. Memang walaupun nama anak gue ada nama pemain Chelsea ya, Michael Zola Adidas ya. Iya ada Zolanya gitu. Jadi ya udah. Adidas. Ada Adidas. Oh gitu. Enggak Adidas. Adidas itu singkatan anak Diki dan Nisa. Oh Nisa gitu. Nah, jadi istri gue namanya Nisa, jadi Adidas. Ya kalau Nike bingung juga. Nah, kece ya kan. Gitu. Tapi emang Adidas. Adidas. Oke, paling itu. Oke, thank you Om. Pokoknya gue sih gini, berharapnya APPI itu bisa memproteksi semuanya. Itu memproteksi secara pemain, secara personal, juga memproteksi industri sepak bola secara umum gitu loh. Industri sepak bola secara umum, karena gini, banyak APPI yang juga yang banyak dari mungkin saat itu gue pernah protes juga, kok APPI nongol pas ada masalah doang segala macam, tapi sementara klub yang ada masalah kok mereka kemana segala macam. Nah kan suara-suara itu yang sering timbul kan, yang akhirnya memang bukan mesti memilih, tapi mesti membuat clear adalah APPI gitu loh, bahwa masalahnya seperti ini, dari sisi klub seperti ini, dari sisi pemain seperti ini, solusinya seperti ini gitu. Nah fans yang menjadi menjadi konsumennya itu kan juga harus menilai. Justru fans itu yang harus dilihat sama fans adalah statement dari APPI ketika ada masalah dari pemain dengan klub, karena APPI kan pihak ketiga sebetulnya, sama dengan fans gitu. Karena kita juga nggak mungkin berpihak pada klub kalau klubnya salah, nggak mungkin berpihak pada pemain kalau pemainnya salah gitu. Nah tapi sesalah-salahnya klub kita juga pasti kan kita belain. Katakanlah misalnya kayak Persija nih, Persija salah mungkin tidak memenuhi haknya terhadap Marco Simic gitu, tapi ya lo nggak bisa dong ngomong kalau lo nggak gajian selama 1 tahun, lo nggak bisa dong ngejelek-jelekin Persija di luar kayak begini gitu loh. Ya itulah yang saya bilang, sesalah-salahnya Persija pun pasti akan saya bela gitu loh. Ya Persija salah, tapi ya jangan ibaratnya kita punya teman kita punya salah ya, jangan digebukin di depan umum dong, bawa ke kantor polisi aja biar selesaiin kayak gitu loh. Jadi itulah statement yang memang harus harus dijalanin juga oleh semua stakeholder sepak bola, salah satunya PPI, bahwa harus menjadi pihak ketiga yang melihatnya secara adil, bahwa oke, Persija salah karena gini, tapi Simic juga salah nggak gini segala macam. Ini kan enggak, ya kan, bahwa semua dibiarkan liar, dibiarkan bebas. Jadi kita harus melihat kemana. Akhirnya jadi bola liar di supporter, yang akhirnya jadi ricuh. Supporter tim rival ngeledekin karena ini. Supporter kita Persija merasa bahwa kok gue diledekin sih, tim gue gini, tim gue brengsek nih gara-gara Persija begini, gue jadi diledekin segala macam. Akhirnya jadi jadi keruh lagi gitu loh suasana sepak bola. Nah ini menurut gue semua stakeholder sih perlu aktif, perlu turun untuk hal-hal seperti ini biar semuanya tuh enak gitu loh. Memang banyak semua supporter lah kadang mengkritik yang sebenarnya memang betul tadi karena tidak adanya komunikasi. Yang sebenarnya ada behind story-nya begini loh, A, B, C-nya sebenarnya awalnya begini, akhirnya kita nggak melakukan ini atau akhirnya kita melakukan ini. Nah mungkin karena sekarang ini juga karena kita baru membeli ini,
pengen nego juga nggak hanya dengan Reject, dengan semua supporter apalagi yang ibaratnya punya basis masa besar lah. Kita ngomong yang gede-gedean gitu kan. Ya kalau ngomongin ke tim Jakarta lainnya kan nggak ada supporter ya. Iya betul. Nah itu untuk ketemu ngobrol seenggaknya baik secara publik ataupun secara warung kopi ngomong dan akhirnya tahu bukan nggak mungkin juga kita bikin gerakan bareng kan ya. Ya. Artinya benar jadi mediator lah ya gitu. Kalau mediator kan memang, oh tenang udah gue ademin semuanya nih, pemain gue ademin, klub gue ademin. Ini gini loh, The Jack tar gini nih. Oh jadi begitu kan enak gitu jadinya. Gitu sih. Kalau kita sering warung kopi gitu. Ayo boleh. Kita bikin gerakan bareng juga nggak apa-apa. Siap, itu memang ada di angan-angan. Nanti kita omongin deh. Oke, siap kalau begitu. Mungkin. Semoga sih sebelum lu turun deh kita bisa. Amin. Siap. Lanjut sih kayak minimal. Aduh, repot. Oke, itu ya ini edisi kali ini Pak Stok bukan dengan pemain tapi ya paling dekat pemain dengan supporter lah, yang bukan dengan siapa-siapa, mereka yang selalu mendukung pemain. Dan apalagi The Jack bukan salah termasuk terbesar lah ya untuk anggota, dan memang udah ulang tahun perak kalau dibilang tahun ini udah paling lama, dan harapannya sama-sama untuk bangun sepak bola Indonesia, industri semakin hidup dan sepak bolanya juga semakin berkembang. Pasti prestasinya akan maju dan muaranya tidak hanya untuk 1-2 tim tapi untuk sepak bola secara utuh. Sampai jumpa di episode lainnya. Thank you Bu. Yuk.